Brand or no brand, bagian pertama tentang server market share tahun 2013. Market share di tahun 2013 yang tertinggi adalah IBM dengan 26%, kemudian HP 25%, vendor lainnya 21%, Dell 18%, Oracle 6%, dan Cisco 4%. Pertumbuhan setiap market share adalah sebagai berikut. Untuk IBM dari tahun 2012 ke 2013 adalah minus 9,7%, kemudian HP minus 17,5%, Dell 10,7%, Oracle minus 7,2%, Cisco 43,3%, dan vendor lainnya adalah 7,9%. Maka total dari pertumbuhan server market share tahun 2012 hingga tahun 2013 adalah minus 2,9. Kemudian dari brand or no brand ini, apakah yang benar-benar dibutuhkan oleh aplikasi? Yang pertama platform. Seperti platform, yang pertama adalah application server seperti .NET Framework, PHP, PHP, Custom Application Server, dan J2EE Based Application Server seperti JBoss, Tomcat, WebSphere, dan sebagainya. Kemudian database server seperti Oracle, DB2, MySQL, PostgreSQL, dan Microsoft SQL Server. Kemudian pada operating system seperti Windows, Linux, AX, Solaris, IBM i atau AS400. Kemudian pada hardware arsitektur, yang pertama Intel Base, x86, ARM, Power, Spark, dan MIPS. Kemudian brand dan my platform. Untuk application server, seluruhnya menggunakan J2E, Apache PHP, .NET Framework, hanya pada Windows OS, dan sebagainya. Untuk IBM i atau AS400, untuk IBM menggunakan IBM i AS400 Application Platform. Selanjutnya pada database server yang seluruhnya menggunakan Oracle, MySQL, DB2, PostgreSQL, Microsoft SQL Server hanya untuk Windows dan sebagainya. Kemudian pada operating system seluruhnya dapat menggunakan Windows x86 atau 32 bit Titanium only. Kemudian Solaris, Linux, dan BSD. Pada operating system ini, HP juga menggunakan HP UX, IBM menggunakan XZOS, dan IBM i. Kemudian Fujitsu menggunakan BS2000 atau OSD. Untuk hardware arsitektur, seluruhnya dapat menggunakan x86 Titanium, tetapi beberapa dapat menggunakan hardware arsitektur yang lain seperti HP yaitu MIPS, kemudian IBM yaitu Power Mainframe, Oracle menggunakan Spark, Fujitsu menggunakan Spark Mainframe. Kemudian untuk multi-platform, seiring perkembangan aplikasi, saat ini cenderung ke arah dukungan multi-platform. Secara bisnis semakin banyak platform yang dukung aplikasi karena pasarnya semakin besar. Kemudian tersedia teknologi-teknologi yang memungkinkan, seperti abstraksi low-level platform, misal Java, PHP, Python, dan sebagainya, yang bisa dijalankan di berbagai OS dan hardware platform. Kemudian application library untuk memudahkan dukungan berbagai macam platform seperti multi-database dan sebagainya. Selanjutnya adalah perkembangan performance server. Kemudian perkembangan performance server dan standar interoperability ANSI SQL 2003, POSIX, dan sebagainya. Lalu mengapa tidak menggunakan multi-platform? Lalu kenapa tidak semua platform didukung, walaupun menggunakan teknologi dasar yang mendukung? Lalu kenapa untuk multi-platform tidak semua platform didukung, walaupun menggunakan teknologi dasar yang mendukung? Hal ini dikarenakan the law of leaky abstraction. Contoh, bisnis Bank Fusion dibangun dengan Java namun hanya mendukung AX sebagai platform OS.
Kemudian sebagian besar aplikasi hanya mendukung satu platform database. Kemudian mengenai brand and main platform, brand lebih sederhana dalam hal operasional pada LLV dan pengadaan. Kemudian dalam hal risiko legal berada di perencana, akan tapi mengapa harus brand dan tipe tertentu? Seperti high-end server berisiko tinggi karena nilainya juga tinggi, dan banyaknya titik yang bisa dipertanyakan. Kemudian no brand atau netral, lebih terbuka dan bersaing. Hal ini dikemukakan dalam hal governance. Kemudian dalam hal governance menjaga tidak adanya vendor login. Dalam hal operasional lebih kompleks, seperti RFI ke banyak vendor, pengadaan proses beauty contest. Selanjutnya dalam hal risiko legal di-share dengan vendor server. Dalam hal operasional memiliki risiko yang dapat meningkatkan kompleksitas teknologi informasi yang terimplementasi. Dapat diharapkan harga yang lebih murah karena tingginya persaingan. Kesimpulan dari brand or no brand adalah brand netral lebih baik kecuali terdapat dasar teknis, aplikasi hanya mendukung brand atau platform tertentu, interoperability dengan perangkat existing, kemudian ketidaksiapan SDM. Lalu muncul pertanyaan bagaimanakah persyaratan platform? Berikut adalah mengetahui bagaimana cara mengetahui kebutuhan platform aplikasi. Yang pertama, sumber utama yaitu white paper atau requirement spec dari aplikasi. Yang kedua, vendor atau business partner. Selanjutnya, kebutuhan platform tidak tetap, bisa berubah untuk setiap update. Selanjutnya, pilih supported platform dibandingkan unsupported platform. Kemudian, perhatikan ketersediaan migration path dari platform saat ini ke platform tersebut.